Halo pengangguran. Iya, ini pada work from home kan ya sekarang ya. Iya, betul. Berasanya kayak pengangguran tapi ya kita tetap semangat lah kerja gitu. Melakukan aktivitas di rumah seperti halnya nonton Netflix. Emang bioskop pada tutup ya sekarang tuh kan. Tutup. Film diundur semua. Iya, seumur-umur gue baru pertama kali nih film diundur, bioskop tutup. Waduh. Biasanya bioskop tutup tuh kalau udah di atas jam 12. Iya benar. Ya emang waktu itu tutup itu mah. Iya. Sekarang kita mau bahas salah satu series yang cukup booming ya gitu. Dan ditunggu-tunggu Dari yaitu tahun lalu. Apa judulnya Kak Rashid? Kingdom season 2 Karas nih. Nggak usah pakai kakaan, ini bukan film anak-anak ini. Tapi di zombinya ada yang anak-anak. Oh iya. Iya lu. Iya bener. Ada. Gimana tuh ceritanya Kingdom season 2 ini? Nah, season 2 jelas lanjutannya season 1 dong. Biasanya sih gitu. Iya, jadi habis season 2 ya season 1 dulu. Zaman kerajaan Korea Selatan ini ada wabahnya ini jadi zombie. Nah, zombie ini menyerang warga-warga sekitar gitu. Yang emang zombie ini kan makanannya ya orang gitu. Tokoh utamanya ini si putra mahkota kerajaan Korea Selatan. Nah, ini berusaha menanggulangi bencana itulah gitu karena belum ada selatan-selatannya. Korea aja ya. Kita sekarang mau bahas episode 1 sama episode 2. Iya itu. Jadi kita bakal reviewnya ini per 2 episode per 2 episode. Kita kan di season 1 gitu. Itu ada pertanyaan kalau lah kok bisa sih si zombinya ini masih bisa hidup waktu siang hari gitu. Karena kan biasanya malam. Karena bisa malam. Di season pertama. Nah, season 2 ini terjawab lah di awal-awal kalau emang ternyata si zombinya ini bukan karena terang gelap atau siang malam, tapi karena kena suhu dingin ya. Nah, ini zombinya tuh emang asal-usulnya jelas sih. Maksudnya karena apa gitu. Ini tuh sangat-sangat clear lah gitu. Wabahnya dari mana gitu ya. Wabahnya diawali dari apa gitu. Yang gue suka adalah zombinya lari. Nah, zombie lari ini nih kadang bikin gue jadi agak anjing nih. Kadang kaget gitu. Kayak nonton Train to Busan kan juga zombinya udah kayak udah kayak orang sehat gitu. Kolosal juga sih buat ukuran film zombie ya maksudnya dia. Banyak banget zombinya yang dikejar-kejar di awal episode 1 kan ada tuh. Yang waktu jadi serang di benteng tuh rame banget. Yang di benteng di awal tuh gila sih menurut gue itu banyak ya ekstrasnya yang dibayar. Iya bener rame. Ekstrasnya. Acting itu penting. Acting. Nah sama kalau gue yang ini ya, yang keren tuh yang pengorbanan, men. Oh iya. Ini di episode 1, episode 2 ternyata ada pengorbanan gitu. Di episode pertama sih yang dia menjaga gerbang gitu. Iya, benar. Aksi heroik banget sih di situ dan kayak dia akhirnya supaya nggak terkena gigitannya akhirnya bunuh diri gitu. Di situ kayak wah, ini kayaknya baru episode 1 aja udah yang harus berkorban nih. Gitu. Kayaknya bakal rame nih yang mati nih, pertumbuhan darah nih. Darah. Yang kedua juga ada yang mati dan itu aduh men bagus banget sih. Maksudnya pas dia mati tuh ada semacam pesan terakhirnya tuh bikin kita jadi anjir tetap ada strateginya. Iya strateginya dan kita kan tahu nih si yang kedua di episode 2 ini yang mati kan si Han Yun ya kalau nggak salah si guru pedangnya putra mahkotanya tuh pas mati itu bener-bener dipikirin kali ya. Iya, maksudnya dia walaupun udah sekarat masih bisa ngasih wejangan. Lu apa lagi? Gua yang pasti sih putra mahkota ya. Karena dia di season yang pertama masih linglung lah ibaratnya gitu, masih anjir apa ini? Tentang apa ini gitu. Masih bingung gitu. Pas season 2 dia udah dari episode 1 aja udah mulai kelihatan ini orang udah mulai yakin nih ada decision making gitu. Habis ini kita kayak gini terus zombinya tuh kelemahannya ternyata mungkin di sini ya gitu. Maksudnya udah mulai ketahuan sampai di episode 2 yang di ujung juga anjir nih krisis ibaratnya gitu lu udah menit-menit terakhir terdesak banget tapi dia bisa ngelewatin. Masih punya gue punya strategi ya. Sama gue ini treatment buat nunjukin si ratunya ini bener-bener jahat gitu. Iya. Sinematografinya ratunya nih anjirnya kayak tenang banget gitu. Ekspresinya selalu anjir lempeng banget ekspresi. Fierce gitu ya. Fierce ya kalau foto-foto nih fearless lah. Gambarnya ini sinematografinya itu waktu nge-shoot ke si ratunya ini setengah gitu
gelap terang. Gelap terangnya kelihatan, dia setengahnya gelap, setengahnya terang, dan itu kayak makin mikir gitu, bikin kita penontonnya mikir kalau anjing nih jahat banget nih, dramatis banget lah gitu. Di Kingdom season 2 ini dia nanti ceritanya bakal banyak ya, ada bercabang-cabang ya, maksudnya ada beberapa cerita yang jalan barengan gitu, dan di episode 1 episode 2 ini udah ketahuan tuh ada investigasi juga di kerajaan. Jadi kan ratunya emang punya rencana gitu ya, punya apa intrik politik lah gitu. Tapi ada pejabat kerajaan yang mengendus gitu. Dan akhirnya ini apa nih? Ini ada investigasi gitu berkaitan dengan ibu-ibu hamil yang pada mati. Gitu. Jadi kayak anak-anak perempuan yang mati juga. Iya, anak-anak perempuan yang pada mati juga. Terus kayak ini ada sesuatu nih. Sejujurnya gue sih sulit ya melihat mana kekurangannya gitu ya. Saking terpesona ya. Maksudnya gue nontonnya tuh anjir, ini treatment sutradaranya oke, aktingnya oke, zombinya serem, kadang ada horornya juga gitu. Tapi yang menurut gue kurang nyaman aja sih ini, adalah ketika bagian si di episode 2 nih, si Cho Hak-ju yang si jahat juga nih, bapaknya Ratu, pas udah terdesak gitu karena si guru pedangnya Putra Mahkota mau masuk, mau ngelihat si rajanya bener nggak nih jadi zombie nggak nih gitu kan. Ya pakai cara jenderal lah gitu, kayak maksa pasukannya buat ngebunuh si guru pedang ini gitu. Jadi kayak oke gitu ya udah gitu, cara yang aman aja gitu, biasalah gitu. Kalau gue di episode pertama tuh yang ini gudang makanannya tuh terbakar gitu tiba-tiba sama rakyat biasa gitu yang gue nggak tahu deh. Ya dia akhirnya ngaku. Nah itu kayak ngaku lah. Terus jadi dia di pihak mana gini? Dia ngakuin kesalahannya. Terus dia juga ya karena kelalaiannya dia akhirnya terbakar. Dan itu kayaknya benar-benar ya terasa dibuat-buat aja sih untuk mendesak keadaannya si timnya. Kota yang terpencil, maksudnya tertutup ini. Iya, kelompoknya si Putra Mahkota ini gitu, yang akhirnya harus keluar dari daerah itu untuk nyari makanan. Itu kayak bener. Terbakarnya ini tuh kayak ya nggak dikasih tahu sih, karena ini orangnya juga nggak jelas siapa, kecuali mungkin orangnya dari ternyata mana dia awal-awal kiriman CIA maksudnya siapa lah gitu. CIA belum ada anjing. Ntar lagi ini juga minor juga nih di episode 2 gitu, di ujung-ujung tuh pas udah pada ketangkep ya Putra Mahkota sama gerombolannya. Nah, yang si penembak jitu tuh kan, penjara terpisah tuh. Siapa tuh namanya? Ya, namanya lupa lah. Pokoknya kelompok Suhyun. Nah, Sin. Nah, gak dijaga ketat. Jadi kayak pas mau dibuka ya langsung aja dihajar gitu sih. Penjaganya kayak ya sama sih treatmentnya, kayak udah sering sih ini gue ngeliat begini gitu. Maksudnya ya general aja gitu. Bisa kabur gitu, kayak karena dia karakter penting ya bisa kabur gitu. Si Cho Hak-ju waktu digigit si zombie. Zombie ini ya. Kenapa Cho Hak-ju-nya diem doang? Padahal kan kayak banyak tuh orang-orang yang lawan tuh awal-awalnya kan, si prajurit-prajuritnya. Terus si Cho Hak-ju-nya diem bengong. Harusnya maksudnya dia mundur atau gerak maju, ngeluarin pedang, lari. Dia bengong, digigit lah. Mungkin kalau dia lari, takutnya disangka, ya komandan lari ya. Pengecut gitu. Dia ngeluarin pedang lah atau apa, jadi kayak di situ cemen aja sih kayaknya gitu. Nah ini kita iklan dulu nih kayaknya. Kita iklan roti. Roti ya? Nggak tahu lu rumah lu sini. Episode 1 episode 2 yang mana yang adegan ya? Gue 1 sama 2 gitu ya. Satu gue suka yang berkorban itu di lorong, bawah tanah itu tuh. Pas udah pengen masuk, anjir. Ternyata harus ada yang mati ya di episode 1 gitu kan. Baru episode 1 udah ada pengorbanan. Udah yang berkorban. Nah, ini berarti kan dia tandanya berarti yang bikin kayak anjir, kita bikin challenge gitu maksudnya. Di episode 1 udah harus ada yang mati. Jadi gimana nih ngejalanin ceritanya selanjutnya gitu. Si penembak jitu gitu ya, pas dia nembak yang ngelindungin Cho Hak-ju gitu ya. Itu kayaknya emang dia mungkin sengaja ya. Karena abis itu dia kecipratan darah gitu. Nah itu jadi masuk ke adegan yang terakhir gitu. Nah itu tuh menurut gua kayak adegan yang pengen digigit itu ya karena dari situ gitu mungkin. Jadi kayak udah berdarah gitu kan, yang lain nggak ada darah ya dia yang dikejar zombie si Cho Hak-ju ini. Di akhir tuh ada ngomongin strategi nih, pada nunjuk peta gitu kan di bawah. Gue suka tuh kalau film-film ini film-film Dinasti Warrior. Dinasti atau kerajaan atau strategi gitu kan pasti nunjuk tuh. Ini kita mau ngapain? Nah itu waktu nyari makanannya gitu, waktu itu keluar dari sini tuh kita harus ke Hanyang gitu kalau nggak salah nama tempatnya. Dan itu kayak ini strateginya menarik sih. Apa harus ngalihin si zombinya dulu gitu. Ngalihin si zombinya di benteng-benteng itu terus lari malam-malam. Nah itu menurut gue bagus sih.
Nah di episode 2-nya nih, strateginya si guru pedangnya itu si Han Yun ini, itu kayak strateginya anjrit. Di episode 2 menurut gue kayak itu sih yang paling mengesankan gitu. Di akhir, wah gila nih. Lu pengen mati aja masih punya ide gitu ya. Harus gimana nih selanjutnya gitu, karena lu kalau mau selamat nanti ya ini caranya. Dan ternyata baru ketahuannya ada flashback ya. Di episode 3, 4. Habis ini kita lihat ya. Skor gue episode 1, episode 2 ya. Episode 1 gue 8. 8 lah ya. 8 gue. Episode 2 8,5. Buset. 8,5 karena menurut gue gede juga ya. Gede karena ini menurut gue treatmentnya nggak main-main sih. Setuju gue juga 8 sih yang episode 1. Karena di awal tuh bener-bener kita tahu nih musibah si wabah zombie ini tuh bener-bener sebesar itu, dan kayak masih banyak yang belum diketahui itu sih. Dan ada pengorbanan di awal. Itu bikin kita wah nih bakal jadi apa lagi nih. Bener. Dan di kedua bener sih gue 8,5 juga. 8,5 tuh karena ya di kedua ini strateginya si Putra Mahkota dan si Han Yun ini bagus banget sih untuk menangani itu gitu. Walaupun si Cho Hak Ju itu kena akhirnya. Kalian yang beda pendapat sama kita, punya komentar lain atau punya konspirasi lain nih, ya kan? Mungkin ada kaitannya Kingdom ini sama wabah yang sekarang gitu ya, mungkin ada gitu ya, cocokologi ya silakan. Boleh. Tapi abis ini kita mau ngebahas yang episode 3 sama 4. Betul sekali. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya.